awalnya biasa-biasa aja, lama-lama mentalnya jatuh juga lah ya kan, karena sering ditengokin kayak gitu. Kalian lah pula. Nah gara-gara inilah si Aisyah ini bilang lah ke bapak kos, sama abah panggil ya. Dia minta, abah saya pindah aja lah ke lantai 2 karena kebetulan katanya akan ada anak kos yang di lantai 2 itu mau keluar gitu. Saya ditempatin kamar si kawan itu aja lah. Berani saya sendirian di atas abah, katanya gitu kan. Akhirnya sehari setelah si Aisyah ini nge-request untuk pindah ke lantai 2, abah bilang, oh ya udah Ndok, kamu boleh pindah ke lantai 2 tapi agak nunggu seminggu lagi ya, karena anak lantai 2 tuh baru keluar dalam kurun waktu seminggu itu, katanya. Ayo udahlah bah, nggak apa-apa, yang penting nggak usah lama-lama kali lah saya di sini ya. Walaupun memang sebenarnya dia takut juga nunggu seminggu di sana macam nunggu setahun gitu. Nah singkat cerita akhirnya sampailah itu hari dimana Aisyah bisa pindah ke lantai 2. Aisyah waktu itu udah tenang udah senang juga dia tuh, karena dia pikirnya bakal aman nih kalau udah pindah ke lantai 2 kan, karena memang di lantai 2 itu lebih rame kamarnya ada 7, setiap kamar ada 1 orang, berarti ada 7 orang tuh lantai 2 ya kan, dibanding lantai 3 5 aja. Sekarang udah pergi semua, tinggalnya di sendiri. Dan di lantai 2 itu semuanya adik tingkat dari si Aisyah ini aja yang semester akhir. Nah pas pindah ke lantai 2 ternyata kamar Aisyah ini ada di pojok ya, dan dari jendela kamarnya si Aisyah itu dia bisa lihat ke balkon atas lantai 3, tempat pocong tuh sering nongkrong tuh. Waktu masuk, alah sama aja kalau kayak gini aku tetap bisa nengok balkon, di situ biasa pocong tuh nongkrong. Tapi karena kamar itu cuma satu-satunya kamar yang tersedia di lantai 2, ya mau nggak mau lah kan, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kok Aisyah tinggal situ, apa nggak aku pindah lantai 3, kata Pak Abah. Iyalah sini aja lah saya. Jadinya selama di sana Aisyah ini selalu nutup jendela kamar setiap jam 4, dan setelah jam itu nggak pernah lagi dibuka orden sedikit pun kalau nggak bisa lah tengok si pocong tuh lagi nongkrong di lantai 3 ya kan. Awalnya sih di kamar barunya tuh emang aman-aman aja, nggak ada gangguan nih. Sampai akhirnya masa liburan pun tiba. Jadi semua kawan-kawannya kos si Aisyah yang ada di lantai 2 tuh pulang kampung semuanya, kecuali memang ada 1 orang namanya Oci. Aisyah memang nggak pulang karena memang lagi skripsian kan, dan Oci ini karena lagi ikut organisasi kayak gitulah. Dan mereka akhirnya berdua aja tuh kan di lantai 2. Lantai 3 kosong, di lantai 1 memang ada 4 orang. Jadi total cuma ada 6 orang di kosan segede gambreng itu kan. Nah sekarang baru kita masuk nih ke cerita epic ya. Jadi gini, si Aisyah ingat betul waktu itu tanggal 19 Juli tahun 2016. Aisyah ini lagi sakit tipes. Jadi memang seharian dia tidur aja gitu di kamar kan. Aisyah waktu itu memang nggak dibawa ke rumah sakit karena Aisyah ngerasa dirinya udah agak mendingan gitu lah, badannya udah agak enakan dan demamnya juga udah mulai turun. Cuma emang masih agak lemes aja gitu. Nah selama si Aisyah ini lagi masa recovery di kosnya itu, Oci inilah yang ngebantu ngerawat si Aisyah. Jadi Oci ini pun ikutan nginep nih di kamarnya Aisyah. Nah pada hari itu sekitar jam 8 malam, Aisyah sama Oci ini udah siap-siap mau tidur emang nggak cepet tidurnya malam itu. Waktu itu memang Oci ini mungkin karena kecapean habis organisasi. Kalau memang Aisyah kan memang karena butuh waktu, butuh banyak waktu istirahat ya kan. Waktu itu Oci tidur di kasur bawah, Aisyah tidur di kasur atas. Jadi kasurnya itu double spring bed yang bisa ditarik itu loh. Nah nggak lama setelah itu, ingat kali si Aisyah jam 22 malam Aisyah ini kebangun karena pengen buang air kecil ya kan. Aisyah akhirnya masuklah ke kamar mandi itu ya, kamar mandi dalam memang kosannya itu. Nah pas masuk kamar mandi